Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas beberapa soal tentang polinom untuk latihan ulangan, persiapan ujian ulangan. Ya, ada 8 soal yang akan saya bahas. Ya, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Tentukan derajat, koefisien, dan konstanta dari suku banyak seperti itu. Nah, pertama kita jabarkan dulu suku banyak tersebut. Nah, berarti anggap aja suatu fungsi fx misalnya ya. Oke, nah ini kali ini jadi 4x pangkat 5 gitu ya. Terus ini kali itu. Berapa jadinya? 3x pangkat 3, betul. Tambah 3x pangkat 3. Nah, terus ini kali ini plus 12x pangkat 4. Terus ini kali ini plus 9x kuadrat. Ya, lalu 2 kali dengan 4x kuadrat plus 8x kuadrat. Nah, lalu 2 dikali dengan 3. Jadi plus 6. Nah, tinggal kita rapikan sedikit. Urutkan dari pangkat yang paling besar. Setelah itu x pangkat 4. Setelah itu pangkat 3. 3x pangkat 3. Lalu x kuadrat. 9x kuadrat. Sorry, ini bisa dijumlah ini ya. Coba kita cek apakah keliru ini. Enggak, udah betul ya. Coba kita cek. Ini 9 ditambah. Ya, ini ditambahkan jadi berapa? 17x kuadrat. Gitu ya. Ditambah dengan 6 gitu ya. Nah, tentukan derajat. Nah, kalau ditanya derajat, berapa derajatnya? Kita lihat pangkat yang paling tinggi yaitu 5. Berarti derajatnya 5 gitu ya. Terus tentukan koefisien dan konstanta. Koefisien dari x pangkat 5 adalah sama dengan, ya, koefisien x pangkat 5 adalah 4. Ya. Terus koefisien dari x pangkat 4 ya adalah yang ini, koefisien x pangkat 4 ya. Pangkat 4 koefisien depannya adalah 12. Ya, lalu kita cari koefisien x pangkat 3 ya adalah 3. Iya. Lalu uh, koefisien x pangkat 2 adalah 17. Ya. Terus koefisien x. Nah, di sini nggak mengandung x ya, berarti 0. Gitu ya. Lalu konstanta. Ya, konstanta berarti x pangkat 0. Koefisien x pangkat 0. Ini ya, 6. Ya, baik. Begitu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, jika fx sama dengan sekian dan f3 sama dengan 15, tentukan nilai A. Nah, ini sih masukkan aja 3 Dede ya. F3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat ditambah A kali 3 ditambah 3. Nah, ntar hasilnya 15. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. Kali 2, 18. A kali 3, 3A ditambah 3 sama dengan 15 gitu ya. Nah, terus ini saya coret aja dah, sama-sama dikurangi 15. Kurangi 15, 0. Kurangi 15 hasilnya 3 gitu ya. Oke, sehingga jadinya 3A 27 tambah 3, 30. 30 tambah 3 jadi 33 sama dengan 0. 3A sama dengan min 33 sehingga A sama dengan min 33 dibagi 3 sama dengan min 11 gitu ya.
Kita lanjut soal nomor 3. Ya, jika ini suku banyak sebelah kiri sama dengan suku banyak sebelah kanan. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini mudah aja. Adik-adik tinggal lihat aja koefisien masing-masing. Ya, lihat koefisien X pangkat 3. Sebelah kiri, X pangkat 3 koefisiennya berapa? 8. Ya, oke. Terus koefisien X pangkat 3 sebelah kanan. Berapa koefisiennya? A tambah 5. Iya, oke. Maka dari sini dapat A sama dengan 3. 3 tambah 5 hasilnya 8. Gitu ya. Terus sekarang kita lihat koefisien X pangkat 2 sebelah kiri. Nah ini ya. Yaitu B ditambah 3. Nah ini saya pakai titik 2 aja. Yang sebelah kanan koefisien dari X kuadrat adalah 2A. Ya nilai A sudah ada. Kita tinggal masukkan. B ditambah 3 sama dengan 2 kali 3. Gitu ya. Maka B sama dengan 6 dikurang 3. B sama dengan 3. Ya, lanjut lagi. Koefisien X. Nah, lihat koefisien X sebelah kiri. Ini dia. Koefisiennya C min 2. Harus sama dengan koefisien X yang sebelah kanan. Yaitu 4. Nah, berarti C sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Gitu ya. Nah, terus untuk mencari D. Ya, ini D juga kita cari ya. A, B, C, D ya. D sama dengan ini ya. Ya, kita lihat konstanta. Konstanta. Yaitu D sama dengan 2 ditambah C. Nah, 2 ditambah C adalah 6. Nah, berarti 8 gitu ya. Oke, tentukan A, B, C ya termasuk D ya, saya hitung ya. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak ini dibagi oleh X ditambah 4. Ya, biar cepat kita pakai Horner aja. Ini kita misalkan X tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan min 4. Ya, X pangkat 3 koefisiennya 1. Nah, gitu ya. X pangkat 2 koefisiennya 5. X pangkat 1 koefisiennya adalah min 4. Sedangkan konstantanya adalah 6. Ya, oke. Ini ke bawahin ya. 1, 1 kali min 4 jadi min 4. 5 tambah min 4, 1. 1 kali min 4, min 4. Ya, min 4 tambah min 4, min 8. Min 8 kali min 4, 32. Tambahkan jadi 38. Ya. Nah, jadi ini adalah sisa 38. Sedangkan hasil bagi, kita tulis HX, adalah ini suatu konstanta ya. Ini X pangkat 0. Ya, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Gitu ya. Jadi 1X pangkat 2 ditambah 1X pangkat 1 dikurang 8 X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 kan 1. Nggak usah ditulis ya. X ditambah X minus 8. Gitu ya. Hasil baginya ini, sisanya yang ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 5. Tentukan hasil bagi dan sisa dibagi oleh X kuadrat min 3X min 4. Nah, ini ada dua metode perhitungan. Boleh pakai Horner, boleh pakai pembagian bersusun biasa. Nah, kalau kita pakai Horner ya, kita lihat yang ini. X kuadrat min 3X dikurang 4. Nah, dinolkan ya. Maka X kuadrat sama dengan 3X ditambah 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bikin begini. Ya, oke. Terus lihat koefisien X pangkat 3 yaitu 3.
Koefisien X pangkat 2 ya adalah 2. Koefisien X pangkat 1 adalah min 3. Lalu konstanta adalah 4. Nah ini kita taruh di sini 3, sedangkan 4 kita taruh di sini. Iya. Nah lalu kita eksekusi. Ini kosongkan saja ya. Ya 3 gitu ya. 3 kali 3 9. Nah terus 3 kali 4 12. Jadi naruhnya samping begitu ya. Mengapa begini Pak? Karena ini derajatnya X-nya berpangkat 1, sedangkan ini merupakan konstanta. Jadi dia harus miring begini ya. Ini untuk X pangkat 0, ini untuk X pangkat 1 gitu ya. Ya, yang ini ya. X pangkat 1. Lanjut lagi, tambahkan 9 tambah 2, 11. 11 kali 3 adalah 33. Ya, 11 kali 4 adalah 44. Nah, ini nggak usah diisi. Kita tambahkan ya. 30 tambah ini berarti 42 gitu ya. Terus ini tambahkan jadi 48. Ya, ini pembaginya berderajat 2, maka sisanya maksimum berderajat 1 gitu ya. Nah, ini X pangkat 0, X pangkat 1. Ulang ya, kalau pembaginya berderajat 2, pangkatnya maksimum berderajat 1. Sisanya ya maksimum berderajat 1. Nah, berarti sisa hasil bagi adalah yang ini 42X ditambah 48. Ya. Lalu hasil bagi adalah ya yang ini ya ini X pangkat 0, ini X pangkat 1. Berarti 3X ditambah 11 gitu ya. Ini ya 3X ditambah 11. Nah, jadi ini jawabannya sisa dan hasil bagi. Ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Iya. Jika fx dibagi x min 4, sisa 10, fx dibagi x min 2, sisa 4. Tentukan sisa dari, oke. Nah, pertama ini x dikurangi 4 dinolkan, maka dapat x sama dengan 4. Nah, sisa hasil bagi juga bisa dicari dari f kurung, ya f kurung 4 begitu ya. Nah, sisanya menurut soal adalah 10. Nah, berarti F4 sama dengan 10. Nah, berikutnya kita eksekusi yang ini. Ya, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, berarti sisa bisa dicari dari F2. Nah, 2-nya dari sini ya. Nah, F2 nilainya berapa? Nilainya 4. Gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini Fx dibagi. Ya, Fx dibagi X kuadrat min 6X ditambah 8 ya. Nah, ini sisanya berapa? Sisanya dimisalkan yaitu AX ditambah B gitu ya. Pembaginya berderajat 2, sisanya maksimum berderajat 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita faktor maka dapatlah X min 4, X min 2 yang mana pembuat nolnya adalah 4, pembuat nolnya adalah 2 gitu ya. Nah, lalu kita eksekusi yang ini, kita cari F4 gitu ya. 4 ya X-nya. Ganti X dengan 4 ya. 4 dikali A dikali 4. Jadi 4A. Lalu ditambah B sama dengan, ini dia, F4 sama dengan 10. Selanjutnya ini F2. Ya, ganti X dengan 2. A kali 2. 2A. Ya, tambah B. F2 nilainya berapa? Nah, ini dia. Berapa? 4. Iya, lalu kita kurangi. Eliminasi. K yang hilang? Ya, B ya. 4A kurang 2A jadi 2A. Ya, 10 kurang 4 jadi 6. Maka A sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, masukkan A sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Ya, kita masukkan ke sini aja. Nah, ya. Jadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 4.
Nah, 6 tambah B sama dengan 4. Nah, sehingga B sama dengan 4 kurang 6. Maka B sama dengan minus 2. Ya. Sehingga sisa dari pembagian yang ini adalah AX ditambah B ganti A dengan 3. Ya, jadilah dia 3X. Lalu diganti B dengan ini, min 2. Nah, udah sisanya adalah yang ini, Dede ya. Ya, 3X min 2. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Ya, tentukan faktor dari. Oke. Kita akan menggunakan cara coba-coba ya. Ya, coba-coba X sama dengan plus minus faktor dari 18. Ya. Ya, jadi lihat belakang ya. Oke, ini koefisiennya 1 ya. Jadi kalau koefisien pangkat tertingginya 1 atau min 1, maka yang dilihat adalah yang konstantanya aja. Ya, faktor dari 18 berapa? 1, 2, 3, ya. 4 enggak ya, 5 enggak, 6 ya, 6. Ya, 18 kan bisa dibagi 6. 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 bisa ya. 9 kali 2 ya, 3 kali 6, terus 1 kali 18 gitu ya. Nah, berarti yang mesti kita coba-coba adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, plus minus 18. Nah, inilah kemungkinan dari akar-akar rasional gitu ya. Nah, yuk kita coba X sama dengan berapa dulu? 1 misalnya ya. Oke, kita coba. Nah, ini koefisien X pangkat 3 adalah 1. Koefisien X pangkat 2, 2. Nah, koefisien X adalah min 9. Terus min 18. Nah, ini kalau dijumlahin ntar hasilnya haruslah dia 0 gitu ya. Karena dia merupakan faktor dari ya. Oke, kita cek yuk. Nah, ini 1 ke bawahin ya. 1 kali 1 dapat 1, 2 tambah 1, 3. 3 kali 1, 3. Ini tambahkan jadi min 6. Min 6 kali 1, min 6. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya nggak 0 ya. Berarti X sama dengan 1 bukan akar-akar. Nah, gitu ya. Nah, kita coba lagi yang lain. Misalnya berapa? Min 1 kita coba ya. Min 1. Nah, coba ya. 1 ini kali ini. Min 1. 2 tambah min 1 jadi 1. 1 kali ini min 1. Tambahkan min 10 kalikan. Ya, min 10 kali min 1 jadi 10. Ini kalau dijumlah hasilnya enggak 0. Nah, berarti X sama dengan min 1 bukan akar-akar. Nah, kita coba lagi yang lain. Yuk. Ya. Nah, ini berapa sekarang? Plus minus 1 sudah. Sekarang plus minus 2. Nah, ini kita coba cek 2 ya. Ya, 1. 1 kali 2, 2. Tambahkan 4. 4 kali 2, 8. Ini tambahkan jadi min 1. Kalikan min 1 kali 2 jadi min 2. Ini kalau dijumlah hasilnya tidak 0. Nah, berarti kita belum beruntung. Kita coba ya. Nah, sekarang kita coba min 2. Terus lu deh ya. X sama dengan min 2. Oke. 1. 1 kali min 2. Min 2. 2 tambah min 2, 0. 0 kali min 2 jadi 0. Nah, ini min 9 tambah 0, min 9. Min 9 kali min 2, 18. Nah, ini kalau dijumlah 0. Nah, berarti sudah benar ya. Ini merupakan akar-akar. Nah, akar yang lainnya bisa dicari dari sini ya. Dari sini ya. Nah, ini X pangkat 0, X pangkat 1 ya, X pangkat 2. Nah, jika ditulis maka akan berbentuk X kuadrat tambah 0X dikurang 9 gitu ya. 0X ya. Nah, 0-nya nggak usah ditulis ya. Nah, berarti X kuadrat dikurang 9. Nah, ini sekarang kita faktor. Faktornya apa? X ditambah 3
Ya, X minus 3 gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya berapa faktor dari ini? Maka jawabannya adalah ya faktornya adalah X ditambah 2 gitu ya. Nah, ini dipindahkan ke kiri ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 0 begitu ya. Jadi faktornya ini ya X tambah 2. Apalagi faktornya? Nah, ini ya X tambah 3 dan satu lagi apa? Ini X kurang 3. Nah, jadi dia memiliki 3 faktor linear. Oke, lanjut lagi soal berikutnya nomor 8. Nomor terakhir. Hmm. Jika akar-akar dari 4x pangkat 3 min 9x kuadrat min 8x ditambah 11 ya, adalah x1, x2, x3, maka tentukan nilai dari ya. Nah, kita buat dulu rumusannya. Mana rumusannya? Kalau ada AX pangkat 3 dikurang ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini harusnya ada sama dengan 0 ya. Maka untuk mencari X1 tambah X2 tambah X3 boleh menggunakan rumus min B per A gitu ya. Min nilai B adalah berapa? Min 9 ya. Min 9 A adalah berapa? 4. Nah, maka jawabannya adalah 9 per 4. Nah, terus X1 kali X2, X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan. Nah, ini boleh menggunakan rumus C per A gitu ya. Nah, yang mana C-nya adalah berapa? Min 8, betul ya. Lalu A berapa? 4. Nah, sehingga hasilnya minus 2 gitu ya. Sedangkan untuk yang ini X1 kali X2 kali X3 rumusnya adalah min D per A gitu ya. Ya, sama dengan min. Nah, D adalah berapa? 11. Ya, 11. Lalu dibagi A. A-nya adalah 4. Nah, berarti min 11 per 4. Nah, rumusnya cakep pada D. B per A ya. B per A. Terus apa? C per A. C per A. Lalu apa? D per A. Gitu ya. D per A. Cakep. Teratur dia ya. Yang pertama ada minus. Yang kedua nggak pakai minus. Yang ketiga pakai minus. Gitu ya. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat, ujiannya lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, untuk video yang lainnya silakan ada dilihat di playlist Polinom Suku Banyak. Ya, adik-adik yang belum subscribe dan belum menekan lonceng, ayo subscribe dong. Ya, tekan tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat, kalian mendapatkan pahala. Ya, tulis komentarnya dong. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.